lagi korban ritual pesugihan. Kebetulan tempat kejadiannya di kota saya, Kebumen. Jadi ceritanya ada warga Magelang, seorang yang berprofesi sebagai kepala sekolah SD, kenalan atau mendatangi seorang dukun di daerah Kebumen. Dari obrolan kemudian dukun itu menjanjikan bisa memberikan harta karun, harta goib sebesar 2 miliar. Yang penting orang ini atau warga Magelang ini mau melakukan ritual. Kesepakatan pun akhirnya mereka lakukan. Kemudian malam Jumat mereka melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, ternyata korban ini tidak mendapatkan 2 miliar seperti yang dijanjikan oleh si dukun. Mereka kemudian melakukan ritual lagi, dan lagi-lagi uang 2 miliar yang dijanjikan si dukun tidak didapatkan oleh korban, sehingga korban pun mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati pelaku, mengatakan ritualnya tak ampuh dan lain sebagainya. Di sisi lain, si pelaku pun sudah mulai kesal, sudah mulai marah kepada korban karena 2 kali melakukan ritual tidak ngasih amplop atau upah yang seperti umumnya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ritual pesugihan lain. Nah, dari sini sebetulnya sudah kita tangkap kebohongan-kebohongannya. Kalau memang betul dukun itu mampu mendatangkan uang 2 miliar, lalu untuk apa dia mengharapkan upah dari pelaku ritual yang paling ngasih 100-200 ribu, yang paling ratusan ribu? Untuk apa? Mending melakukan ritual sendiri sehingga dapat yang jauh lebih besar 2 miliar dan dinikmati sendiri. Harusnya mereka yang mengedepankan logika waras, pikiran cerdas itu harusnya sudah menangkap bahwa ritual-ritual seperti itu hanyalah sebuah kebohongan. Tapi karena sudah dirasuki nafsu, rakus, ingin kaya mendadak secara instan, akhirnya pikiran waras itu pun hilang. Nah, karena si pelaku ini marah dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang menyakitkan dari si korban, ditambah kemarahan 2 kali melakukan ritual tidak dikasih amplop, tidak dikasih upah. Akhirnya si pelaku ini membuat rencana untuk membunuh korban. Caranya apa? Diajak melakukan ritual yang ketiga. Di ritual yang ketiga ini si pelaku menyiapkan air yang sudah dicampur bunga dan racun. Lalu pelaku menyuruh korban di jam 12 malam di tengah hutan, karena memang ritual pertama sampai ketiga memang di hutan yang ada di daerah Kebumen. Di Kebumen ini banyak sekali hutan-hutan. Lalu pelaku memberikan air yang sudah dikasih racun, mengatakan ini adalah air doa. Kamu sebelum melakukan ritual yang ketiga ini minum dulu air ini. Setelah diminum airnya, 10 menit kemudian korban pingsan. Lalu pelaku pun meninggalkan korban. Lalu 2 hari kemudian mayat ditemukan. Dari sinilah kebongkar pelaku dan penyebab kematian itu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, siapa sih orang yang gak ingin kaya? Siapa sih orang yang gak ingin banyak hartanya? Tapi cobalah pikirkan dengan akal sehat. Kalau kamu tidak mau memakai ajaran agamamu, paling tidak pakai akal sehatmu. Kalau ada dukun yang bisa mendatangkan uang miliaran, sekali lagi, kenapa tidak dilakukan untuk dirinya sendiri? Kenapa dia masih mencari korban-korban, masih mencari pelanggan-pelanggan yang mau melakukan ritualnya? Kenapa? Kenapa tidak dijalankan sendiri saja? Sehingga dia tidak lagi membutuhkan uang receh dari para klien-kliennya ini.